Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yogi Sampurna, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan pada materi perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi di kelas 7 SMPN 1 Atap 2 Sodong Hilir. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya, kita diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita bisa bertemu atau melakukan pembelajaran pada hari Senin ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ajka, Amel, Adediki, Delpi, Nuni, Rini, Cindy, Wilda, Sopa, Robi, Fahri, Ruyan. Nah, alhamdulillah semuanya hadir dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM Saudara Ade untuk memimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi'amatika ya Alhamdulillah kita telah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, rasa nasionalisme itu rasa cinta tanah air dan patriotisme, rela berkorban untuk tanah air. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan seperti biasa kepada Saudari Nuni untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Saudari Nuni telah memimpin
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak masih ingatkah pembelajaran minggu lalu? Tentang apa coba? Iya, tepat sekali, perpindahan kalor secara konduksi. Kita telah mempelajarinya pada minggu lalu. Nah, sekarang coba siapa yang masih ingat tentang perpindahan kalor secara konduksi? Silakan angkat tangan. Iya, Saudari Nuni, coba apa? Perpindahan kalor yang terjadi pada benda padat, contohnya seperti besi, logam, tembaga ketika dipanaskan. Ya, tepat sekali, beri tepuk tangan untuk Saudari Nuni. Ya, telah menjawab bahwa perpindahan kalor konduksi itu terjadi pada benda padat. Contohnya apa saja? Logam, tembaga, besi ketika dipanaskan. Contohnya ketika kita memasaknya. Sosodok itu ya, atau spatula yang terbuat dari tembaga, kadang kita merasakan apa? Hangat atau panas gitu kan ya. Nah, ada lagi yang mau menambahkan tentang perpindahan kalor secara konduksi? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Saudara Ade. Yaitu perpindahan kalor dengan menggunakan zat perantara. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Saudara Ade. Nah, perpindahan kalor dengan menggunakan zat perantara. Tadi itu perantaranya ada tembaga, ada logam, gitu kan ya. Itu merupakan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa itu? Nah, benar. Ada gambar pakaian yang sedang dijemur. Nah, mengapa ketika menjemur pakaian, lama-kelamaan pakaian tersebut menjadi kering? Coba siapa yang mau menjawab? Delpi, silahkan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Delpi. Nah, karena tersinari matahari kemudian terjadinya perpindahan kalor dari matahari ke pakaian. Sekarang ada yang mau menambahkan? Iya, silahkan Amel. Iya, karena terkena angin gitu kan ya. Angin juga membantu percepatan pengeringan pakaian juga. Tepuk tangan untuk Saudara Amel. Nah, setelah kalian melihat gambar tadi ya tentang pakaian yang dijemur, kemudian alasan pakaian tersebut bisa kering, tadi telah dijawab oleh Saudara Delpi dan Amel. Nah, Bapak akan menjelaskan cakupan materi yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Nah, nanti kalian akan mengetahui apa itu perpindahan kalor secara konveksi, apa itu perpindahan kalor secara radiasi setelah melakukan pembelajaran ini. Adapun lihat ke depan tujuan pembelajaran yang harus kita capai atau yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu melalui diskusi peserta didik dapat mengkategorikan contoh perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi dengan benar. Yang kedua, melalui praktikum, peserta didik dapat menganalisis proses perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi dengan benar. Itu dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mengikuti pembelajaran kali ini, gitu kan ya. Nah, adapun manfaat dari mempelajari perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi itu sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya perpindahan kalor secara konveksi yaitu ketika kalian memasak air, kalau di pinggir laut itu ada angin laut, angin darat yang digunakan oleh nelayan untuk berlaut atau menyamping ke pantai. Itu contoh perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun perpindahan kalor secara radiasi, tadi itu ada menjemur pakaian, itu contoh perpindahan kalor secara radiasi. Kalian kalau kedinginan, kalian mendekati api supaya terasa hangat, itu contoh perpindahan kalor secara radiasi. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapat setelah mempelajari perpindahan kalor konveksi dan radiasi. Silahkan sekarang perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa saja di depan?
Api unggun dan memasak air gitu kan ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang sedang menyalakan api unggun, kemudian yang sedang memasak air itu, kemudian kalian buat pertanyaan dari gambar tersebut, kemudian catat di buku catatan masing-masing. Bapak kasih waktu 5 menit. Nah, sekarang coba bacakan salah seorang pertanyaan yang telah dibuat setelah memperhatikan gambar di depan. Siapa yang mau mencoba? Silakan, Saudara Azka. Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mengapa badan terasa hangat atau panas ketika mendekati api unggun meskipun tidak tersentuh api gitu kan ya? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Silakan, ada lagi yang mau membacakan pertanyaannya? Silakan, Saudara Ade. Mengapa saat kita memasak air tersebut lama-kelamaan menjadi mendidih dan mengurangi? Nah, betul sekali. Bagus juga pertanyaannya. Mengapa saat kita memasak air tersebut mendidih kemudian berkurang? Nah, dua pertanyaan yang sangat bagus dari Saudara Ade dan Saudara Azka akan kita jawab melalui pembelajaran kali ini. Namun sebelum memulai pembelajaran pula, kalian membuat hipotesis. Nah, hipotesis itu dugaan sementara tentang dua pertanyaan tadi yang dikemukakan oleh Saudara Azka dan Saudara Ade. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan hipotesis kalian dalam buku catatan. Setelah kalian ya menuliskan hipotesis atau dugaan sementara di buku catatan masing-masing, sekarang coba perwakilan siapa yang mau membacakan hipotesisnya, angkat tangan. Fahri, coba Fahri. Saat kita mendekati api unggun dengan sangat dekat, kalau berpindah dari api unggun ke tubuh kita sehingga kita dapat merasakan panas. Ya, bagus sekali hipotesisnya bahwa ketika kita mendekati api unggun, badan terasa hangat karena adanya perpindahan kalor dari api unggun ke tubuh gitu kan ya. Ya, hipotesis yang sangat bagus dari Saudara Fahri. Ada yang lain yang mau membacakan? Silakan, Saudari Ulfa. Pada saat memasak air mendidih dan terus berkurang karena adanya perpindahan kalor dan penguapan. Iya, bagus sekali juga hipotesisnya bahwa ketika kita memasak air menjadi mendidih. Kemudian air menguap karena adanya perpindahan kalor. Hipotesis yang dikemukakan oleh Saudari Ulfa kemudian Saudari Fahri sangat bagus. Nanti kita akan samakan dengan proses pembelajaran apakah keduanya hipotesisnya benar ataukah bagaimana gitu kan ya. Nah, anak-anak sekarang coba duduknya per kelompok. Nah, kelompoknya seperti kelompok minggu lalu. Silakan duduk per kelompok. Oh, setelah kalian sekarang duduknya telah berkelompok ya. Di sini Bapak akan membagikan bahan ajar dan LKPD. Nah, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, Bapak bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Nah, coba yang telah kebagian pelajari apa yang ada di bahan ajar dan LKPD-nya. Nah, dibuka dulu, dipelajari apa itu perpindahan kalor secara konveksi, secara radiasi yang ada di bahan ajar. Kemudian LKPD-nya juga, lembar kerja peserta didik, kalian pelajari pula. Satu orang perwakilan kelompok, silahkan ambil alat praktikum yang ada di belakang. Silahkan, satu orang perwakilan kelompok ke belakang untuk mengambil alat praktikum. Ya, silahkan. Oh, ya. Oh, ada dulu. Ini kelompok ini ambil satu. Kelompok itu satu. Setelah kalian sekarang mengambil alat praktikum, kemudian telah memegang LKPD dan bahan ajar per kelompok, sekarang coba lakukan praktikum. Praktikum secara perpindahan kalor konveksi dan perpindahan kalor secara radiasi gitu ya. Sesuai dengan petunjuk praktikum pada
LKPD yang telah kalian baca. Nah, sekarang di sini ada kelompok 1 yang telah memulai praktikumnya. Ini perpindahan kalor secara apa? Konveksi, bukan konduksi ya. Nah, bagus sekali sudah sesuai dengan LKPD yang disajikan. Sekarang coba Fahri ini pewarna makanannya masukkan. Nah, coba. Sekarang kalian coba perhatikan pergerakan dari pewarna makanannya seperti apa. Kemudian nanti dicatat dalam LKPD gitu kan ya. Ya, kelompok 1 coba telah melakukan praktikum secara konveksi ini. Nah, di sini kelompok 2 ya. Ini perpindahan kalor konduksinya sudah tadi. Nah, sudah. Sekarang perpindahan kalor secara radiasi. Nah, coba agak jauh, jangan dikenakan pada apinya gitu kan ya. Nah, kita lihat bagaimana mentega tersebut, apakah meleleh atau apa ketika perpindahan kalor ini secara radiasi. Ini kelompok 2 sudah sangat bagus tentang praktikum perpindahan kalor secara radiasi gitu kan ya. Nah, yang lain sebelah sini coba perhatikan. Nah, di sini kelompok 3 juga telah melakukan perpindahan kalor secara apa ini teh? Radiasi gitu kan ya. Nah, diperhatikan juga apa yang terjadi pada menteganya, apakah meleleh atau apa, meskipun tidak dikenakan kepada api. Nah, kalau konveksi mah tadi sudah? Ya, sudah. Sekarang tinggal ini. Kalian setelah melakukan praktikum ya telah beres, baik itu kelompok 1, 2 atau 3. Sekarang kalian coba berdiskusi per kelompok untuk mencari informasi agar dapat menjawab lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Nah, silakan sekarang berdiskusi dan mengisi LKPD-nya. Coba tulis warna pergerakan ketika dipanaskan. Apa yang terjadi pada air tulis lagi ketika dipanaskan. Ketika dipanaskan. Bagaimana pola pergerakan warna dan pergerakan warna pada titik bawah menjadi ke atas setelah dipanaskan. Apakah mentega yang didekatkan api mengalami perubahan? Mentega setelah panas. Bagaimana kalau perpindahan kalor pada api mentega disebut apakah cara perpindahan kalor pada mentega? Perpindahan kalor secara perpindahan setelah dari percobaan disebut bahwa tidak perpindahan kalor secara radiasi.
Anak-anak, adakah kendala tentang praktikum perpindahan kalor konveksi dan radiasi? Tidak ada ya. Tadi Bapak lihat, Bapak amati bahwa kalian telah mampu melakukan praktikum dengan sangat baik dan telah mampu pula untuk mengisi LKPD dengan sangat baik. Sekarang coba siapa yang mau mempresentasikan percobaan pertama dari hasil praktikum tersebut? Siapa? Kelompok berapa? Kelompok 1, silakan semuanya maju ke depan. Nah, silakan maju ke depan. Hal tersebut telah kami buktikan kemudian kami melihat penjelasan dari keluarga tersebut. Sehingga keluarga tersebut bergerak menjauhi api dan teori dapat dibuktikan bahwa dalam praktikum tersebut terjadi perbedaan kalau secara teori atau perbedaan kalau disertai pembinaan praktikumnya pada praktikumnya. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil praktikumnya. Ada yang mau menanggapi? Silakan Delpi, tanggapannya. Iya, bagus sekali tanggapan dari saudari Delpi bahwa partikel yang dimaksud oleh kelompok 1 yaitu pewarna makanannya gitu ya, kita bisa mengamatinya. Terima kasih kepada saudari Delpi. Silakan kelompok 1 kembali ke tempatnya. Tadi kelompok 1 telah presentasi, coba kelompok lain yang mau mempresentasikan. Kelompok mana? Nah, kelompok 2 coba presentasikan percobaan keduanya. Nah, coba presentasikan. Pada praktikum yang kedua, kami melakukan percobaan dengan menempatkan mentega pada api yang menyala. Kemudian kami mengamati apa yang terjadi pada mentega. Kami menyimpulkan bahwa terjadi perpindahan kalor secara radiasi pada peristiwa tersebut dengan menelitikan mentega. Perpindahan kalor secara radiasi tidak memerlukan mentega. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Disimpan di sana dulu. Nah, di sana dulu kelompok 2. Bagus sekali presentasinya. Sekarang siapa yang mau menambahkan? Silakan Amel. Presentasi kelompok 2 sudah sangat baik. Kami hanya akan menambahkan contoh perpindahan kalor secara radiasi. Contohnya saat kita mencuci pakaian atau saat meneteskan telur ketika diberi cahaya. Bagus sekali pula ya, Amel telah menanggapi dan memberikan contoh lain tentang perpindahan kalor secara radiasi. Silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Setelah kalian tadi melakukan praktikum, mengisi LKPD, kemudian mempresentasikan, kemudian menanggapi, sekarang coba kelompok 1, apa yang didapat dari hasil praktikum tadi? Yang pertama tentang apa? Iya, bagus sekali, tepat sekali. Perpindahan kalor secara konveksi memerlukan medium atau zat perantara, itu pada percobaan pertama. Coba kelompok 2 yang dapat kalian pahami tentang praktikum yang keduanya apa? Perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tidak memerlukan medium. Iya, bagus sekali pula bahwa percobaan kedua tadi tentang mentega yang didekatkan pada api, mentega tersebut meleleh, bahwa itu tentang perpindahan kalor secara radiasi, tidak memerlukan medium. Nah, anak-anak perhatikan ke depan bahwa tadi kita telah melakukan praktikum, 2 praktikum, ada perpindahan kalor secara konveksi dengan memanaskan air yang diberi pewarnanya. Pewarna tersebut menjauhi sumber apinya, gitu kan ya. Pewarna yang panas ke atas, kemudian pewarna yang lainnya turun ke bawah sehingga terjadi perputaran warna pada gelas tersebut.
Nah, itu contoh perpindahan kalor secara konveksi gitu kan ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian memasak air, mendidihnya air, itu contoh perpindahan kalor secara konveksi. Ada juga angin laut. Nah, angin laut itu angin yang bertiup dari laut ke pantai, digunakan nelayan untuk menepi gitu kan ya. Angin darat juga contoh perpindahan kalor secara konveksi. Angin darat itu angin dari darat ke lautan, dilakukan oleh nelayan atau dimanfaatkan untuk berlayar gitu kan ya, untuk menangkap ikan. Nah, tadi juga ada perpindahan kalor secara radiasi. Nah, yaitu perpindahan kalor tidak memerlukan mediumnya. Tadi kalian mempraktekkan dengan mendekatkan mentega pada api yang menyala. Nah, mentega tersebut lama-kelamaan mendidih meskipun tidak dikenakan kepada api. Nah, itu contoh perpindahan kalor secara radiasi, tidak memerlukan medianya atau mediumnya. Contoh lainnya ketika kalian menjemur pakaian gitu kan ya, cahaya matahari dari sumbernya di matahari sampai ke bumi tidak memerlukan medium, bahkan sampai ke bumi. Kemudian contoh lain ketika menetaskan telur ayam ya yang diberi cahaya lampu didekatkan, lama-kelamaan juga bisa menetas, itu contoh perpindahan kalor secara radiasi. Nah, anak-anak sekarang coba duduknya kembali ke depan. Lihat ke depan sekarang. Kita akan menyimpulkan tentang hasil dari percobaan atau pembelajaran yang telah kalian lakukan. Di sana ada perpindahan kalor secara konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikelnya. Nah, konveksi umumnya terjadi pada fluida, zat, cair, dan gas. Beberapa contoh perpindahan kalor secara konveksi antara lain gerakan naik turunnya air ketika dipanaskan, gerakan naik dan turunnya kacang hijau, kedelai, dan sebagainya ketika dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara, kemudian ada juga asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Nah, itu tadi kesimpulan tentang perpindahan kalor secara konveksi, bahwa perpindahan kalor secara konveksi mah memerlukan medium atau zat perantara. Yang kedua, radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa, nah di sini ada juga tanpa memerlukan apa? Zat perantara atau medium. Beberapa contoh perpindahan kalor secara radiasi: panas matahari ketika berada di dekat sumber panas matahari bisa sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa di luar angkasa. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Kemudian panas dari lampu ketika menghangatkan telur unggas. Pakaian menjadi kering ketika dijemur akibat panas dari matahari. Nah, itu beberapa contoh dan pengertian tentang perpindahan kalor secara radiasi, gitu kan ya. Nah, setelah tadi kita dapat menyimpulkan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, sekarang Bapak akan merefleksikan pembelajaran. Bapak akan membagikan kertas. Nah, coba bagikan ke belakang, Dek. Nah, sudah kebagian semuanya? Sudah. Sekarang coba isi pertanyaan dalam kertas tersebut. Setelah kalian sekarang memegang kertas refleksi pembelajarannya dan telah kalian isi gitu kan ya. Sekarang coba siapa yang mau menjawab atau membacakan tentang kertas refleksinya. Oh, silakan saudara Ade. Nomor 1. Pilih gambar salah satu. Gambar yang mana yang dipilih? Oh, gambar yang pertama, sangat memuaskan. Sekarang pertanyaan yang kedua, apa yang sudah dipelajari, Dek? Tentang perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Iya, bagus. Sekarang yang ketiga, bagian apa yang belum dikuasai? Kami telah memahami tentang perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Oh, berarti Ade telah memahami perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi.
hiasi. Sekarang yang keempat, sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajarannya. Dilakukan dengan cara praktikum. Iya, dengan cara praktikum ya, gitu kan ya. Sebutkan hal yang tidak menarik. Semuanya pun sangat menarik. Iya, alhamdulillah Ade telah merasakan bahwa pembelajaran lebih menarik dengan cara praktikum. Nah, sekarang Amel pula mau menambahkan atau menjawab tentang refleksi pembelajarannya, gitu kan ya. Amel, gambar mana yang dipilih? Oh ya, alhamdulillah Amel sangat gembira tentang proses pembelajaran, gitu kan ya. Sekarang apa yang sudah Amel pelajari? Tentang perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Iya, tentang perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Bagian apa yang belum dikuasai? Telah memahami perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Oh iya, Amel berarti sudah mulai memahami semua materi pembelajarannya. Yang keempat, sebutkan hal yang menarik. Dilakukan dengan cara diskusi karena kami lebih berinteraksi. Oh, Amel lebih berinteraksi ketika pembelajaran dilakukan dengan cara diskusi. Yang kelima, sebutkan hal yang tidak menariknya, Amel. Oh, alhamdulillah Amel merasakan pembelajaran dengan proses diskusi ini lebih menarik ketimbang dengan proses ceramah. Sekarang kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, ada aplikasi di Bapak, Quizizz mode kertas gitu kan ya. Jadi Bapak akan membagikan kertas pada kalian. Bapak bagikan dulu. Nah, silahkan bagikan. Nah, sudah memegang satu orang satu? Nah, sudah. Di sini ada lihat petunjuknya. Misalkan kalian menjawab jawaban A, berarti A-nya harus di atas seperti ini ya. Kalau menjawab B, B-nya yang di atas diputar. C seperti ini, D seperti ini gitu kan ya. Jadi tinggal angkat ke atas. Nanti Bapak akan membacakan pertanyaannya gitu kan ya. Bapak akan membacakan pertanyaannya, kemudian Bapak akan men-scan melalui aplikasi Quizizz. Nah, jadi hasilnya langsung sampai ke HP Bapak. Nah, di sini Bapak akan membacakan pertanyaan yang pertama. Perhatikan, kemudian kalian jawab. Dengarkan. Ketika kita mencuci baju, biasanya untuk mempercepat proses pengeringan, kita akan di bawah terik sinar matahari. Identifikasi konsep perpindahan kalor yang terjadi adalah A. Konduksi, gerak partikel tidak berpindah. B. Konveksi, gerak partikel berpindah. C. Radiasi, tidak memerlukan medium. Atau D. Menguap, melepaskan kalor. Silahkan angkat tangan, angkat jawabannya. Nah, coba baris ini. Ya, sudah ada langsung hasilnya baris ini. Baris ini pula, lihat ke sini jawabannya biar ke scan. Ya bagus itu untuk pertanyaan. Nah, alhamdulillah dari awal sampai akhir kita telah melakukan pembelajaran kali ini. Kalian telah melakukan praktikum, diskusi, mempresentasikan, mengemukakan pendapat. Kemudian kalian telah belajar menyimpulkan pula dengan Bapak secara bersama-sama, melakukan refleksi pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran pula. Nah, pada alhamdulillah semua pembelajaran itu telah terlaksana. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kalian akan mempelajari tentang bab baru, yaitu tentang energi. Nah, energi dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kalian coba cari di internet atau di perpustakaan sumber-sumber yang berkaitan tentang energi. Kemudian catat di buku catatan masing-masing. Agar nanti pas proses pembelajaran minggu depan kalian telah memahami atau memiliki pemahaman awal tentang energi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya atau sangat baik kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Saudara Ade sebagai KM untuk memimpin berdoa. Sebelum kita pulang, harusnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.